Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menyiapkan 2 skenario penanganan COVID-19. Jika pandemi berangsur turun, pemerintah akan menerapkan endemi. Ya, sedangkan jika masih terjadi lonjakan, pemerintah akan melakukan sejumlah langkah antisipasi, termasuk percepatan vaksin dan penggunaan vaksin ketiga atau booster. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan pihaknya telah menyiapkan 2 skenario dalam penanganan pandemi COVID-19 hingga tahun depan. Di mana skenario pertama dengan kondisi normal dan tak ada lonjakan, pandemi akan menjadi endemi dengan kasus setahun sebesar 1,9 juta. Sedangkan jika ada lonjakan kasus, khususnya dengan varian baru dengan angka kasus 3,9 juta kasus atau 2 juta lebih tinggi, Kementerian Kesehatan akan mempersiapkan sejumlah langkah, khususnya peningkatan testing, perawatan, dan isolasi, termasuk membenahi kapasitas laboratorium. Selain itu, Kemenkes memastikan masing-masing fasilitas kesehatan memiliki laboratorium, termasuk jaringan laboratorium pemeriksaan whole genome sequencing, untuk memastikan agar Indonesia dapat melacak varian baru COVID-19. Rencananya nanti yang tahun depan negara hanya akan membayari yang PBI, ya, dan juga jadi yang PBI akan mendapatkan 1 kali booster. Ya. Kebutuhan dosisnya adalah sejumlah orang yang mendapatkan booster ditambah buffer 10%. Kita juga akan menyuntikkan anak-anak yang masuk ke umur 12 tahun. Itu ada 4,4 juta, nah itu disuntikkan 2 kali. Itu yang akan dibayari oleh negara, APBN. Di sisi lain, jika terjadi lonjakan kasus akibat varian baru, pemerintah akan memperluas cakupan vaksin, khususnya penyediaan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga dan pemberian vaksin pada kelompok anak usia 12 tahun pada tahun depan. Nantinya pemberian vaksin booster gratis tidak diberikan kepada seluruh masyarakat, melainkan hanya anggota penerima bantuan iuran. Sedangkan untuk masyarakat pekerja bukan penerima upah akan dibebankan pemerintah daerah, sementara sisanya akan dilakukan dalam skema mandiri. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDEX Channel. Ya, ini terkait dengan booster begitu ya, atau vaksin dosis ketiga yang dinyatakan oleh Menteri Kesehatan siap dilakukan jika memang nanti ada suatu kondisi yang memang mengharuskan untuk booster tersebut. Tapi memang jika merujuk dari pernyataan terakhir WHO, Mangi dan juga pemirsa, ini ternyata WHO belum mengiyakan untuk adanya pelaksanaan suntikan booster atau vaksin dosis ketiga kepada masyarakat. Kenapa? Karena WHO menyatakan rata atau berikan saja dulu vaksin dosis pertama dan kedua ke sebanyak-banyaknya masyarakat ataupun memenuhi 70% dari herd immunity, baru memikirkan vaksin booster begitu. Meskipun beberapa negara kemarin sudah melakukan vaksin booster begitu ya, termasuk juga Indonesia untuk tenaga kesehatan, tapi memang untuk masyarakat umum sepertinya masih harus dipikirkan kembali atau dipersiapkan lebih lanjut. Mangi, dari Mangi ada yang bisa kita cermati tidak dari vaksin booster ini? Oke, soal vaksin booster ini sebenarnya mungkin bisa jadi peluang bagi sektor pariwisata untuk kembali bangkit, karena kalau kita lihat nih di Amerika Serikat ya, di US itu banyak travel agent yang menyediakan gitu wisata vaksin. Jadi boosternya itu kita ke US tapi sekalian kita berwisata gitu, Fajar. Nah, mungkin ini kedepannya ya mungkin bisa jadi peluang untuk kembali membangkitkan sektor pariwisata di Indonesia. Tapi semoga apapun keputusannya menjadi atau bisa menghasilkan sesuatu yang baik bagi kita semua, Fajar. Iya, itu tentunya jadi harapan bersama ya, Mangi ya. Okay.